Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan membahas mengenai bisnis plan PMW 2024, di mana bisnis plan 2024 ini anggotanya yang pertama ada Afiani Asari, saya sendiri selaku ketua timnya dengan NIM 22231046. Kemudian ada Alia Rizky Andriani dengan NIM 22231048. Selanjutnya ada Asyifa Ramasari dengan NIM 22231138. Selanjutnya ada Rifaatul Nabila dengan NIM 22231143. Dan yang terakhir ada Salsabila Ismail dengan NIM 22231144. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan dan solusi analisis pasar, produk, dan pemasaran. Nah, sebelum membahas mengenai permasalahan dan solusi, kita akan membahas mengenai apa itu Syabar. Syabar ini sendiri merupakan singkatan dari Shampoo Bar, di mana Shampoo Bar ini merupakan produk perawatan rambut bebas plastik sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk permasalahan dan solusi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Asyifa Ramasari. Baiklah, permasalahan dan solusinya yaitu saat ini kita sering dihadapkan pada masalah terkait dengan peningkatan jumlah sampah, terutama limbah plastik. Salah satu kontributor utama dari limbah plastik ini adalah kemasan produk-produk sehari-hari, termasuk kemasan sampo yang umumnya terbuat dari plastik. Keberadaan sampo dalam bentuk cair juga menimbulkan resiko tertumpah pada saat digunakan di rumah maupun saat dibawa bepergian, serta dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia yang terkandung dalam sampo cair terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Banyak sampo cair mengandung bahan-bahan seperti paraben, sulfat, dan fragmen sintetis lainnya yang dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi, dan bahkan masalah kesehatan yang lebih serius pada jangka panjang. Dengan ini, kami memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah peningkatan jumlah sampah, terutama limbah plastik dari kemasan sampo, serta mengurangi risiko tumpahan dan dampak negatif bahan kimia pada kesehatan dan lingkungan adalah dengan menggunakan sampo bar. Produk ini hadir dalam bentuk padat tanpa kemasan plastik, sehingga membantu mengurangi limbah plastik yang mencemari lingkungan. Selain itu, shampoo bar juga terbuat dari bahan alami yang lebih lembut dan ramah untuk kulit serta tidak mengandung bahan kimia berbahaya seperti paraben dan sulfat, sehingga lebih aman digunakan untuk jangka panjang. Dengan memilih sampo bar, kita dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan kesehatan diri sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Afi. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai analisis pasar akan dijelaskan oleh Alia. Baiklah, seperti yang kita tahu, ya, kita ketahui bersama bahwasannya untuk produk yang ramah lingkungan itu sering mengalami peningkatan popularitas di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu produk sampo bar, yang mana industri produk sampo bar ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Permintaan konsumen terhadap produk yang sangat ramah lingkungan lebih mendorong peningkatan popularitas sampo ini di kalangan masyarakat, yang mana sampo ini dapat menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dan efektif bagi sampo konvensional dan lebih memiliki nilai efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan sampo cair. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pasar sampo bar adalah tren konsumen, yang mana semakin tumbuhnya perkembangan zaman, konsumen akan lebih memikirkan dan semakin peduli dengan bahan-bahan yang digunakan dalam produk perawatan pribadi mereka. Mereka akan lebih mencari bahan-bahan yang lebih alami dan organik dan tentu saja yang ramah lingkungan. Tren ini telah mendorong permintaan terhadap sampo yang terbuat dari bahan alami, bebas dari bahan kimia, dan ramah lingkungan. Dengan menghadirkan produk sampo bar ini, kami menawarkan suatu produk yang memiliki manfaat serta dapat mengatasi maksudnya dapat mengatasi permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu seperti pengurangan limbah plastik, penggunaan bahan-bahan alami yang lebih lembut, ramah lingkungan, sehingga mengurangi produktivitas dari bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, serta adanya kemampuan untuk mengatasi permasalahan seperti ketombe ataupun rambut rontok yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Meskipun pasar sampo bar sedang berkembang, tentu saja ini masih memiliki peluang untuk pertumbuhan dan inovasi yang lebih lanjut. Yang mana produk sampo bar ini menunjukkan bahwa tren konsumen yang meningkat merupakan salah satu dorongan besar untuk pertumbuhan pasar. Dengan menghadirkan sampo bar ini, yaitu merupakan barang dengan itu kami menghadirkan produk sampo bar ini yang merupakan sampo dalam bentuk
padatan atau batangan yang bisa digunakan untuk merawat rambut dan kulit kepala. Yang mana produk ini kami beri nama Sabar yang merupakan singkatan dari Sampobar. Diharapkan dengan kami memproduksi ini dapat melahirkan produk-produk yang ramah lingkungan dan tentunya unik dan berbeda dari sebelumnya, yang mana akan dikemas lebih baik dan tidak membutuhkan banyak produksi sampah plastik yang nantinya akan merusak lingkungan. Mungkin sekian saya kembalikan kepada moderator. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai produk. Nah, jadi produk yang kami tawarkan itu kan namanya adalah Syabar, di mana Syabar ini merupakan singkatan dari Sampobar. Sampobar ini merupakan jenis produk yang berupa barang dalam bentuk sampo yang berbentuk padat atau batangan yang bisa digunakan untuk merawat rambut dan kulit kepala. Produk ini kami beri nama Syabar karena unik dan berbeda dari sampo lainnya. Sampo bar ini juga dikemas dalam kemasan yang tidak membutuhkan banyak ruang sehingga mudah dibawa kemana-mana. Nah, untuk keunggulan dan keunikan dari produk Syabar atau shampoo bar ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rifaatul. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang kegunaan, keunggulan, dan keunikan produk dari shampoo bar ini. Yang pertama yaitu kegunaan. Nah, adapun kegunaan dari shampoo bar ini yaitu dapat digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik itu anak-anak, remaja, maupun dewasa. Dan juga kegunaan utamanya yaitu untuk menggantikan posisi sampo cair, yang dimana banyak masyarakat umum yang masih mengalami masalah pada rambutnya karena banyaknya terkena kandungan bahan kimia yang terdapat pada shampoo tersebut, sehingga sering mengakibatkan sering menggonta-ganti shampoo. Dan juga yang kedua yaitu keunggulan. Keunggulan dari shampoo bar ini yaitu produk yang bisa merawat rambut dan juga mengatasi masalah kulit kepala karena berbahan dasar alami dan tentunya mudah untuk dibawa kemana saja. Dan juga shampoo bar ini memiliki kandungan zat kimia yang lebih sedikit dibandingkan sampo cair pada umumnya, sehingga dapat mengurangi resiko iritasi kulit kepala dan alergi. Dan juga shampoo bar memiliki keunggulan dalam hal tahan lama karena tidak mudah tumpah dan juga lebih ekonomis karena dapat digunakan secara efisien tanpa pemborosan. Kemudian yang ketiga yaitu keunikan dan inovasi produk. Keunikan utama dari shampoo bar ini merupakan inovasi terbaru shampoo dalam bentuk padat atau solid, yang dimana biasanya kita sering menemui shampoo dalam berwujud cair. Lain halnya dengan shampoo bar yang berupa shampoo dengan wujud padat yang menggunakan bahan alami dan bebas dari bahan kimia. Selain itu, produk ini juga tidak menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Hal ini disebabkan penggunaan sampo yang padat dan dapat bisa tahan lama dan pengaplikasiannya yang digunakan ke rambut. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pemasaran. Untuk pemasaran Syabar ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsabila. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Nah, di pemasaran ini terdiri dari target konsumen, wilayah pemasaran, dan strategi pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen. Dilihat dari situasi sekarang, sampo bar ini sangat sederhana untuk dibawa traveling dan untuk konsumen yang sering beraktivitas di luar rumah. Selain itu, sampo bar ini sangat cocok untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, maupun dewasa. Target konsumennya yang pertama yaitu ada pelajar dan mahasiswa terkhususnya yang berada di area Padang dan di sekitarnya. Kemudian yang kedua, masyarakat yang suka traveling. Nah, sampo bar ini sangat cocok untuk masyarakat yang gemar berpergian karena ukurannya yang sangat kecil dan praktis. Ini memudahkan untuk dibawa dalam perjalanan baik untuk liburan singkat maupun perjalanan jangka panjang. Yang ketiga yaitu masyarakat yang peduli dengan lingkungan akan tertarik dengan sampo bar karena merupakan alternatif ramah lingkungan dibandingkan dengan sampo dalam kemasan plastik. Sampo bar ini mengurangi limbah plastik yang berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Nah, sampo bar ini akan dipasarkan di sekitaran rumah produksi, tepatnya di kawasan Air Tawar Barat dan seluruh Indonesia. Selain itu, ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini yang pertama ada pemasaran secara langsung. Nah, strategi pemasaran secara langsung ini dilakukan dengan berinteraksi secara langsung kepada klien dan mempromosikannya, serta menawarkan secara langsung produk yang kami jual.
Yang kedua yaitu pemasaran secara tidak langsung. Pemasaran secara tidak langsung ini dapat dilakukan secara online, di mana yaitu dengan memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan produk yang kami jual. Nah, yang pertama itu dapat kita promosikan di Instagram, TikTok, serta aplikasi penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian mengenai bisnis plan kami pada PMW tahun 2024 ini. Jadi intinya kami membuat sebuah sampo, di mana sampo ini berwujud padat dan biasa disebut dengan sampo bar atau biasanya atau dipersingkat dengan syabar. Nah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Uh, Terima kasih telah menonton video bisnis plan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.